Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Manusia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut, manusia dapat merasa benci dan cinta. Dengannya pula manusia bisa melakukan persahabatan dan permusuhan. Dengannya pula manusia bisa mencapai kesempurnaan ataupun kesengsaraan. Hanya nafsu yang telah berhasil dijinakkan oleh akal saja yang akan mampu menghantarkan manusia kepada kesempurnaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau qisas, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul-rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Namun sebaliknya, jika nafsu di luar kendali akal, niscaya akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan kehinaan. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana cinta, benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas pondasi akal. Permusuhan di antara manusia terkadang karena kedengkian pada hal-hal duniawi seperti pada kasus Qabil dan Habil, ataupun pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Terkadang pula permusuhan dikarenakan dasar ideologi dan keyakinan. Berikut 5 cara menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. 5. Menghormati dan menghargai agama orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Toleransi dalam Islam atau bahasa Arab disebut at-tasamuh. Hanya saja kalimat itu tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran. Kalimat itu bisa ditemui dalam hadis. Dari Ibnu Juraij, dia berkata, di antara isi surat Rasulullah SAW kepada penduduk Yaman adalah siapa di antara penduduk Yahudi dan Nasrani yang tidak mau masuk Islam, maka dia tidak dihalangi menjalankan keyakinannya. Akan tetapi ditetapkan jizyah atas setiap orang yang berakal, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak. Hadis riwayat Abdur Razak. Walaupun kalimat at-tasamuh tidak ditemukan dalam Al-Quran, menurut buku karya Zuhairi Misrawi, kitab suci Al-Quran menulis semua toleransi dalam sikap saling menghargai, menerima, serta menghormati keragaman budaya. Maka Al-Quran merupakan kitab suci yang secara nyata memberikan perhatian terhadap toleransi. Hal tersebut dapat ditemukan dalam ratusan ayat yang secara gamblang mendorong toleransi serta menolak intoleransi. Bunyi buku itu. 4. Bersikap toleransi dalam hal apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125. Suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Islam merupakan agama yang toleran. Toleransi dalam Islam hanya berlaku dalam persoalan muamalah atau hubungan sosial atau keduniaan.
dan kebebasan beragama serta kebebasan menjalankan agama, bukan dalam persoalan akidah dan ibadah. Maka tidak boleh mengikuti ibadah dan akidah agama lain. Ini toleransi diajarkan oleh Al-Quran. Sikap toleransi agama yang benar adalah menghormati pemeluk agama lain, memberikan kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, dan hidup berdampingan dengan aman dan damai. Inilah toleransi yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Adapun mengucapkan selamat hari raya agama lain seperti selamat Natal dan lainnya, atau merayakannya dengan memakai atributnya atau mengikuti perayaannya, itu bukan toleransi yang benar dan dibolehkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6, "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku." 3. Selalu bersikap waspada kepada orang yang mencurigakan. Selain orang baik hati, di luar sana banyak pula orang yang memiliki niat jahat. Untuk itulah kita mesti waspada kejahatan di sekitar kita, sebab kejahatan itu bisa timbul karena ada niat buruk dan juga kesempatan yang kadang kita ciptakan sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 120, "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu." Rasulullah mengabarkan bahwa orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani, serta kaum-kaum yang membenci Islam, akan selalu mengintai dan menyerang umat Islam dengan berbagai macam cara. Mereka akan terus melakukan makar, rekayasa, dan konspirasi untuk menghancurkan Islam dan menjauhkan pengikutnya dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka membuat jerat-jerat berupa perangkap dan jebakan busuk untuk menarik umat Islam agar tunduk di bawah kendali mereka. Diriwayatkan dari Sauban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan terjadi bersatunya bangsa-bangsa di dunia menyerbu kalian seperti sekelompok orang menyerbu makanan." Salah seorang sahabat bertanya, "Apakah karena jumlah kami di masa itu sedikit?" Rasulullah menjawab, "Jumlah kalian banyak, tapi seperti buih di lautan." Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Menghormati pendapat orang lain. Salah satu sikap penting yang harus ditanamkan dalam diri setiap muslim adalah sikap menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati dan menghargai orang lain merupakan salah satu upaya untuk menghormati dan menghargai diri sendiri. Bagaimana orang lain mau menghormati dan menghargai diri kita jika kita tidak mau menghormati dan menghargainya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 18, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ayat ini menjelaskan pentingnya menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, meskipun pada akhirnya kita memilih pendapat yang terbaik. 1. Meminta perlindungan Allah dari segala mara bahaya. Islam sungguh agama yang sempurna. Allah telah menurunkan teladan yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sini kita pun diajarkan tentang bagaimana melakukan perlindungan diri atas segala bahaya yang mungkin terjadi dan menimpa diri kita. Berikut ini adalah doa yang telah Rasulullah SAW ajarkan agar kita dapat membentengi diri kita dari berbagai hal buruk, yang artinya, dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bacalah doa tersebut sebanyak 3 kali di pagi dan petang, seperti yang disampaikan dalam hadis berikut.
Barang siapa membacanya sebanyak 3 kali ketika pagi dan petang, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Subhanallah, sesungguhnya Islam adalah agama yang sempurna. Dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan hadis beserta himbauan para alim ulama dan umara, maka turunlah perlindungan Allah untuk hambanya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kedengkian dan kebencian manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.